Bab 10. Pembuatan tabel. Tujuan besar kali ini adalah memahami objek utama dari database, membuat tabel, memahami tipe data yang digunakan pada saat pendefinisian kolom pada tabel, berubah definisi tabel, lalu drop, rename, dan truncat tabel. Objek database. Objek database terdiri dari yang pertama objek deskripsi. Tabel unit dasar penyimpanan terdiri dari baris dan kolom. View secara logika merepresentasikan subhimpunan dari data yang berasal dari satu atau lebih tabel. Sequence mengenerate nilai primary key. Index meningkatkan performansi query, dan juga sinonim memberi alternatif penamaan pada objek. Statement create tabel. Untuk membuat tabel digunakan perintah create tabel yang seperti contoh. Lalu penggunaan default. Default digunakan untuk memberi nilai default pada kolom yang dimaksud. Contoh, secara default tanggal mulai bekerja adalah sama dengan tanggal sistem saat data dimasukkan. Jadi, date default system. Pembuatan tabel dalam database Oracle. Contohnya yaitu create tabel date dalam kolom date no number 2, the name varchar 214, log varchar 213. Untuk menampilkannya kita menggunakan describe. Terdapat dua macam tabel dalam Oracle Database. Yang pertama ialah tabel user, yaitu tabel yang dibuat dan dipelihara oleh user dan juga berisi informasi user. Yang kedua yaitu data dictionary, yaitu tabel yang dibuat dan dipelihara oleh Oracle Server dan berisi informasi database. Melakukan query pada data dictionary. Ada 4 kategori dalam data dictionary. Yang pertama ialah user underscore, berisi objek yang dimiliki oleh user saja. Lalu all underscore, yaitu semua objek yang dapat diakses oleh user, baik yang dimiliki ataupun yang tidak, tapi user punya hak akses, atau subjek yang tidak dimiliki user pun. Lalu DBA underscore, user dengan privilege DBA yang dapat mengakses sembarang objek dalam database. Lalu V dollar underscore, menampilkan performansi server database dan penguncian yang dapat diakses oleh DBA. Kita lihat percobaan pertama. Lalu yang kedua, percobaan yang ketiga. Lalu pembuatan tabel dengan subquery. Tabel dapat dibuat dengan perintah create tabel dikombinasikan dengan pilihan AS subquery untuk menciptakan kolom yang sesuai dengan kolom yang ada pada subquery. Kita lihat dengan percobaan nomor 4. Statement alter tabel. Perintah alter tabel digunakan untuk yang pertama menambah kolom baru, memodifikasi kolom yang tidak ada, mendefinisi nilai default untuk kolom baru, menambahkan kolom baru ke dalam tabel. Sintaks dari perintah alter tabel untuk menambah kolom baru pada tabel ialah alter tabel, nama tabel, lalu kita add. Kita lihat percobaan nomor 5. Memodifikasi kolom pada tabel. Sintaks dari perintah alter tabel untuk memodifikasi kolom pada tabel ialah alter tabel, nama tabel, lalu juga modify. Kita lihat contohnya pada percobaan nomor 6. Menghapus tabel. Melakukan penghapusan tabel dengan perintah drop. Jadi mengerjakan hal-hal berikut. Yang pertama, semua data dan struktur dari tabel akan dihapus. Semua transaksi pending akan dikomit. Semua indeks akan dihapus, dan juga perintah drop ini tidak bisa di rollback. Nah, lihat contohnya untuk mendrop pada percobaan 7. Merubah nama dari objek. Untuk merubah nama objek, tabel, view, sequence, atau sinonim, gunakan perintah rename. Untuk melakukan rename, user harus merupakan owner atau pemilik dari objek yang diubah. Statement truncat tabel. Melakukan penghapusan tabel dengan perintah drop berarti mengerjakan hal berikut: menghapus semua baris dari tabel, membebaskan kembali ruang penyimpanan yang digunakan oleh tabel, baris yang telah dihapus tidak dapat di rollback. Sebagai alternatif dari perintah truncat, supaya baris data yang dihapus dapat di rollback, maka gunakan delete. Perintah delete bisa menghapus semua baris data dari tabel, tetapi tetap tidak membebaskan ruang penyimpanan yang digunakan oleh tabel. Menambahkan komentar, yaitu komen pada tabel. Komentar atau komen ditambahkan pada tabel untuk tujuan dokumentasi atau keterangan. Komentar dapat ditampilkan melalui data dictionary view. Contoh,
Ya, sekian untuk hari ini. Selamat mencoba.